penulis yang ketiga, ada Bu Tuti sebagai perwakilan jenjang SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kadisdik Kota Tasikmalaya, Ibu Hajah Eli Suminar. Yang saya hormati Bapak Sekdis Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati juga Bapak Kabid GTK Kota Tasikmalaya yang ada di luar. Kemudian yang saya hormati juga kepada Bapak yang Kabid SD. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Herlina Indah Lestari. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik yang selama ini telah membimbing saya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan juga, saya hormati juga rekan-rekan CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya mohon izin dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan sebuah program yang saya buat, yaitu tentang tinggalkan jejak di hidupmu, satu buku untuk 1046 siswa. Program ini latar belakangnya saya melihat di lingkungan sekolah saya SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, akhir-akhir ini banyak sekali hasil belajar dari siswa itu tidak memuaskan. Tetapi dari sikap anak-anak itu ketika mendapatkan hasil pelajaran yang tidak memuaskan, seolah tidak peduli, acuh tak acuh saja gitu kan. Kemudian minat baca murid juga rendah. Kebetulan pada saat ini saya memegang kepala perpustakaan. Jadi sepertinya murid-murid itu sangat seperti enggan melangkahkan kaki ke perpustakaan untuk membaca, dan mereka lebih menggunakan waktu ruang mereka itu untuk memegang gadget, HP. Walaupun itu sudah diberikan peringatan bahwa tidak boleh membawa HP ya kalau sedang di waktu jam pelajaran. Kemudian penurunan karakter. Penemuan saya, anak-anak sekarang jauh sekali etikanya. Mohon maaf Ibu Bapak, saya berbicara fakta. Karena kalau dibandingkan dengan ketika saya sekolah, jauh sekali sikap murid kepada ibu bapak guru. Kemudian yang saya temukan juga, akhirnya ternyata bacaan yang dimiliki oleh murid masih sangat terbatas. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Berdasarkan pengalaman yang saya alami, bacaan ini sangat berpengaruh ke dalam pembentukan karakter seorang manusia. Kemudian juga sangat berpengaruh ke dalam minat baca. Karena bagaimana mereka mau membaca buku teks pelajaran yang dianggap sangat rumit, kalau sebuah buku yang sangat menyenangkan juga, yang banyak pembelajarannya, mereka masih enggan. Kemudian tujuan program ini yang pertama menumbuhkan minat baca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita membaca itu banyak hal-hal yang tidak kita temui. Walaupun kita bisa melihatnya atau searching, tetapi tetap beda antara dari gadget dengan dari buku yang asli kan? Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri terhadap murid sehingga dia mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Sikap mandiri di sini, ketika mereka sudah membaca buku, itu akan menimbulkan kesadaran dalam diri anak-anak, saya harus belajar. Kemudian mereka juga dari buku yang dibaca akan menemukan karakter-karakter yang akan tertanam ke dalam diri mereka, beda dengan seperti yang diberikan oleh kami, guru. Mungkin kadang murid mendengarkan dari telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri, dan kadang merasa terpaksa atau lupa lagi. Tetapi kalau melalui buku mereka dengan karakter-karakter yang dibaca itu secara langsung, oh ini saya akan berbuat baik seperti tokoh tersebut. Oh berarti tokoh yang jahat itu tidak boleh saya ikuti. Kemudian menumbuh kembangkan siswa ya, karena kemampuan berpikir kritis bagi murid. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila
Jadi untuk mengembangkan bernalar kritis dengan membaca. Mereka bukan hanya sekedar membaca saja buku, tetapi kemudian mereka akan membaca sekeliling mereka. Iya, siap. Kemudian menumbuhkan sikap budi pekerti dan kepribadian yang baik bagi murid, mengembangkan budaya positif di sekolah. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Langkah aksi yang saya lakukan nanti satu, yang pertama tentu saja berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mohon maaf terlewat. Kemudian yang kedua, setelah mendapat izin dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Tarlin, kemudian kedua sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga sosialisasi kepada orang tua siswa. Ini sangat penting, gitu kan? Kemudian yang keempat, pembentukan tim pengelola. Tim pengelola nanti tinggalkan jejak di hidupmu ya, di mana nanti siswa akan diminta untuk menyumbangkan satu buku bekas, tidak yang baru, karena saya melihat di SMP Negeri 10 mungkin dari latar belakang ekonomi orang tua. Cukup dari buku-buku yang ada mereka miliki di rumah, tetapi dengan ada persyaratan. Syaratnya itu tidak boleh ada pornografi. Kemudian juga buku-bukunya itu tidak boleh mengandung kekerasan, gitu kan, seperti itu. Kemudian setelah itu pembentukan tim pengelola. Yang kelima, pengumpulan buku dari yang dikumpulkan tadi. Kemudian yang keenam, pemilihan buku sesuai jenisnya. Kenapa dipilih? Karena dari hasil mengumpulkan sumbangan buku satu untuk 1046, saya akan membuat buku-buku ini didistribusikan menjadi pojok baca di sekitar lingkungan sekolah. 7. Pendataan dan pengarsipan buku sesuai judul penulis dan penerbit. 8. Pembuatan administrasi peminjaman dan pengembalian. Ya, yang ke-9, waktu yang diperlukan ini secepatnya. Kemudian 10, pembuatan pojok baca di tempat-tempat yang strategis, misalkan di kantin. Kenapa di kantin? Jadi buku di kantin manusia berdasarkan kebutuhan manusia, bukan hanya makan, tetapi ada hal-hal yang harus diisi, gitu kan, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan buku-bukunya itu. Kalau di kantin berarti yang berhubungan dengan makanan. Jadi siapa tahu nanti siswa yang membaca itu bisa mengembangkan potensi mereka. Kemudian di masjid, buku-buku tentang keagamaan. Kemudian di tempat-tempat yang anak-anak sering berkumpul. Nah, dari situ mereka kemudian nantinya akan mengingat setelah keluar dari sekolah, saya pernah meninggalkan jejak saya di kantin dengan membaca buku tentang resep-resep misalkan. Saya pernah meninggalkan jejak di masjid dengan membaca buku-buku tentang keagamaan. Struktur program dan mitra. Program Tinggalkan Jejak di Hidupmu ini merupakan program yang berpihak kepada murid kelas 7, 8, dan 9, sehingga bukunya juga disesuaikan dengan usia mereka. Dilaksanakan secepatnya supaya terbentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mitra utama yang berkolaborasi dalam program ini adalah murid, kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Langkah aksi yang kapasitas sekolah, aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia. Ini yang sangat penting bagi saya. Pertama, kepala sekolah. Kedua, rekan guru dan wali kelas. Beliau akan membantu mengumpulkan buku yang akan ditarik dari siswa. Kemudian murid, orang tua siswa. Orang tua siswa juga sangat penting, karena belajar tidak akan mungkin berhasil kalau hanya guru saja di sekolah, tetapi harus berkolaborasi dengan orang tua. Rencana evaluasi yang akan dilakukan adalah survei, wawancara, refleksi murid. Sudah. Oke, berikan aplaus buat Bu Tuti, perwakilan dari jenjang SMP. Dugi kangos-ngosan, Bu. Diudag-udag Pak Ujaj. Diudag-udag timekeeper. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tadi ada sesi tanya jawab, jadi sebagai pembuka tanya jawab, dan mungkin yang lainnya nanti kita melakukan tanya jawab di bawah saja ya. Iya, biar seru. Ada stand di bawah yang harus kita kunjungi, dan juga di bawah juga perlu juga penguatan dari Bapak Ibu semua. Jadi sebagai bentuk apresiasi kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas, barangkali bisa memberikan tanggapan ataupun motivasi buat para panelis kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang kebetulan hadir pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya. Saya tadi sangat kaget, kirain ada dari seluruh Indonesia ya hadir gitu. Tapi alhamdulillah ternyata guru-guru kita yang memang penampilannya sangat berbeda pada hari ini. Terima kasih. Untuk Pak Kodir, Pak Yusman sama Ibu Tuti, alhamdulillahnya ini ide-idenya ide-ide yang sangat cemerlang, merupakan memang inovasi yang dibuatkan, sehingga saya berharap ini tidak hanya tercatat dalam banner, tapi saya tunggu wujud nyata dan aksi nyatanya. Ya, siap ya, karena Pak Kodir di sini ini salah satu wujud untuk penanggulangan sampah yang ada di Kota Tasikmalaya. Kita tahu bahwa satu hari 780.000 penduduk Kota Tasikmalaya menghasilkan 5 on sampah. Karena bayi yang baru lahir pun sekarang menghasilkan sampah ya dari Pampers. Nah gitu kali 780.000 cobi. Berapa satu hari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya? Di antaranya sampah organik yang Pak Kodir tadi akan wujudkan. Mudah-mudahan Pak Kodir nanti kolaborasi kita lapor ke Pak PJ ya, bahwa ini ide kita akan dijadikan salah satu untuk pengelola sampah di Kota Tasikmalaya. Pak Yuswan juga tadi bisa menyampaikan bahwa ini merupakan produk terbaru mungkin ya, memang belum diluncurkan, bahwa kementerian bekerja sama dengan Kemendagri ini kelihatannya akan mempersingkat lagi anak-anak untuk belajar, dan direncanakan dari kelas tingkat jenjang SD, SMP, SMA itu usia 13 tahun sudah lulus jenjang SMA gitu. Nanti ada satu program yang akan kita laksanakan di Kota Tasikmalaya, yaitu insya Allah doa dari semua dan dukungan dari semua, kita akan melaksanakan program remunerasi program metode gasing untuk anak-anak jenjang SD gitu ya. Ini untuk mempercepat proses belajar gitu ya. Nah untuk Ibu Tuti juga sama, ini salah satu penggerak literasi di Kota Tasikmalaya, karena kita tahu bahwa tidak hanya untuk siswa, kita pun mungkin ya untuk guru, dan saya sendiri sebagai kepala dinas sama, setelah jadi kepala dinas malah literasinya menurun gitu ya, karena teh waktu deui gitu ya. Karena Permendikbud tiap minggu terbit. Ya, jadi kalau baca Permendikbud saya mungkin tidak kerja. Terus aja baca Permendikbud yang terus berubah tiap minggu gitu ya. Jadi sekarang literasinya hanya di aturan saja gitu. Untuk tambahan yang lain ilmunya memang Bu Tuti ini saya ucapkan terima kasih, ini penggerak literasi di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan program yang tadi Ibu sampaikan ini menjadi satu semangat untuk tidak anak-anak, untuk kita semua ya, siap ya Bapak Ibu, karena anaknya 1 minggu misalnya baca buku, kitanya 1 tahun tamat. Padahal kita sebagai ASN sekarang ada program baru, ada kinerja baru yang harus kita lakukan, yaitu 20 JP per tahun. Itu wajib dan masuk ke dalam kinerja kita untuk literasinya gitu ya. Sehingga memang literasi ini bukan hanya keinginan segelintir, tetapi sudah diwajibkan kita juga untuk seluruh ASN no ASN gitu ya. Sehingga memang saya berharap ini 3 contoh dari Bapak Ibu guru kita yang menjadi penyemangat dan pelopor sebagai guru penggerak khususnya di Kota Tasikmalaya, sehingga kita semua bergerak bersama-sama, tadi tergerak, bergerak, menggerakkan untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan khususnya Kota Tasikmalaya. Semangat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.